Dr. Natalina Cristanto is an extraordinary cat lover. Her house in Lamdingen village, Banda Aceh is home to 72 cats, 38 of which are adopted strays she rescued from the streets. She's been rescuing strays from dumpsters and the streets since 2012. After rescuing a few, she fell in love with cats and their stress-relieving companionship in her daily life. From that point on, she took home every stray she could find. Cuman karena kita punya rasa iba juga ya terhadap kucing-kucing di jalanan. Awalnya sih sebetulnya mulai di tahun 2012 waktu itu. Anak pulang sekolah, dia bawa kucing, anak kucing. Kondisinya sakit parah, terusnya mereka masih kecil-kecil dan kayaknya masih butuh induk untuk nyusu gitu kan. Kemudian di situ saya coba untuk obatin, untuk belajar juga gitu kan. Ketika mereka sembuh, jadi ada suatu perasaan yang gimana ya, bahagia gitulah, perasaan senang. Terusnya merekanya dekat dengan kita juga. Nah, karena itulah awal mulanya. Jadi ketika jalan lagi nanti ketemu lagi anak kucing di jalanan dengan kondisi yang sakit atau yang gimana, itu pasti kita bawa pulang lagi gitu. Akhirnya lama-lama kan jadi banyak. Kalau dulu begitu mereka sembuh kita lepasin lagi di luar rumah. Nanti datang kasih makan, kalau enggak ya udah. Cuman pas hujan besar kita mikir dia tidurnya di mana, terus udah gitu dia cari makan kemana. Karena kalau kita di sini kasih makanannya kan makanan khusus kucing. Jadi bukan mereka ngais-ngais sampah atau kita kasih nasi gitu, enggak. Jadi kita mikir, nanti setelah itu mereka makannya gimana gitu kan. Jadi ya udahlah, habis itu enggak kita lepas-lepas lagi. Jadi mulai ditampung di sini. Akhirnya jadi banyak kucing-kucing kampungnya. Dulu fokusnya hanya kucing kampung. Kemudian di tahun 2017 baru mulai pelihara kucing ras. Nah, karena waktu itu kan kita hanya fokus pelihara kucing kampung, ambil lagi kucing kampung di jalanan. Untuk biaya pengobatannya juga kan lumayan. Kemudian mereka juga kan kita vaksin. Dan kalau kucing kampung ini setelah besar, saya nggak biakin mereka, nggak dibiarin kawin. Karena kalau dibiarin kawin, bentar-bentar kawin, tambah banyak di sini. Di jalan sana kita nggak bisa bawa pulang lagi. Saya lebih mikirnya udah biar yang di sini kita steril, kita kebiri. Nanti di jalan kita bisa bawa pulang lagi ke sini gitu. Jadi ini rata-rata udah pada dikebiri semua yang besar-besar. Nah, untuk biaya itunya waktu itu masih dari sendiri kan. Terus karena berat mikirnya, nah mulailah pelihara kucing ras. Kalau kucing ras kita bisa istilahnya lepas adopsi sama orang, nanti ganti pakan, ganti pasir, atau nggak ada yang ganti uang. Kemudian bisa kita ikutkan kontes-kontes juga, nanti hadiahnya apa yang didapat, itulah untuk menghidupi mereka-mereka ini. Her pets have won several local, national, and international contests, with the winnings serving to cover feed and grooming costs. Seperti kita tadi ya, kita isolasi di depan dulu ya? Ya, jadi ketika nanti saya bawa pulang yang baru, itu saya punya ruang untuk karantina sendiri, di depan rumah, tapi tertutup. Dan saya punya kandang-kandang juga banyak. Mereka akan saya kandangkan di situ, saya latih makan dengan makanan di sini. Kemudian juga nanti sambil saya pantau sakit mereka kira-kira apa. Kalau misalnya mereka nggak ada sakit apa-apa, cuman kelaparan aja, biasa 1 minggu karantina udah bisa rawat gabung. Tapi sebelumnya obat cacing, obat kutu, mandikan, vaksin, baru rawat gabung. Jadi Bu, yang kita ikutkan kontes itu saya lihat banyak kali pengadaannya. Iya. Di mana aja Bu? Ada luar negeri juga? Ada. Jakarta, Medan. Ya, Jakarta, Medan, Cirebon, Semarang yang pernah saya ikutkan. Terus waktu pandemi ini kan lebih banyak secara online, virtual show-nya. Jadi di mana ada saya ikutkan terus. Termasuk yang dari luar negeri. Kemarin terakhir kan ada yang Malaysia, Indonesia, Filipina. Nah, itu saya ikutkan juga. Juara. 1 dong. Ada di depan ya? Ada. Jadi kan ada beberapa kategori dan dibagi per kelas gitu. Jadi kebetulan saya punya yang di kategori 2 jagoannya, ya memang itu selalu menang. Gitu. Terus kayak tadi di dalam ada satu yang buta, itu pun selalu menang kalau dikonteskan untuk di kelas disability. Kan biasanya ada kelas disability, itu selalu menang juga.
Kemudian kucing kampung, si Maci yang tadi, itu udah sampai sebelum pandemi saya bawa ke Medan. Dan juara juga di Medan, juara 1 untuk kategori kelas short hair, bulu pendek. Oke, jumlah keseluruhan di sini berapa banyak? Ada, saat ini ada 72 ekor. Kucing kampung ada 38 ekor. Lainnya itu kucing ras. Kucing rasnya sendiri saya ada sekitar 11 ras. Persian, eksotik, Bengal, Abyssinian, American Curl, kemudian Turkish Angora, Sphinx, Maine Coon, lebih kurang 11 ekor. Manskin juga. Natalina said keeping cats doesn't interfere with her job as a general practitioner in Malaysia. She continues to shower them with love and care. And on the occasion of the World Cat Day, she hopes only for one thing, the end of discrimination towards non-breed cats. Ya, pas hari ini bertepatan dengan Hari Kucing Sedunia. Jadi kalau buat saya, apapun kucingnya, yang penting kembali ke niat kita. Kayak misalnya kucing kampung juga, kebanyakan orang mendiskriminasi ya, secara tidak langsung diskriminasi antara kucing kampung dengan kucing ras. Nah, ini contohnya adalah kucing kampung, dia vaksin sudah lengkap, saya sudah steril juga, dan dia udah ikut kontes kemana-mana. Terakhir 2019 dia ikut kontes ke Medan, juara juga. Sebelum ini di bulan Februari lalu, kita di Plaza Aceh, dia jadi juara umum juga gitu. Jadi yang namanya kucing, biar dia kucing kampung, asal kita rawat dengan baik, asal kita beri perhatian bagus, hasilnya juga pasti akan bagus dan tidak kalah dengan kucing-kucing ras. Kucing ras yang bagus sekalipun, yang mahal sekalipun, ketika kita nggak bisa rawat, akan jadinya lebih jelek dari kucing kampung malah. Siti Contributed reporting from Banda Aceh.